di sini saya mau bagi informasi tes interview di PT Yamaha Musik Manufacturing Asia yang tempatnya di kawasan MM 2100, dan langsung aja simak videonya. Jadi pada waktu itu saya dapat panggilan dari PT MMA by phone ya. Jadi setelah proses psikotes itu dikabarinya kita kurang lebih 2 mingguan atau 3 mingguan lah. Kalau udah sebulan itu anggapannya nggak lolos ya tes psikotesnya. Dapat panggilan jam 7 pagi, harus di PT dan jangan telat. Nah, waktu itu saya sekitar ada 34 orangnya peserta tes. Di sana kita bakal diabsen dan dibagi menjadi 2 bagian, kelompok A dan kelompok B. Nah, nanti itu yang interviewnya itu ada dua ruangan ya. HRD-nya itu tiap ruangan masing-masing tiga orang. Setelah itu kita akan disuruh buat mengisi formulir riwayat penyakit, jemputan, dan eh, form pengisian buat email. Soalnya nanti kelulusannya langsung ya di siang hari lewat email. Kemudian kita diberitahu sama HCD-nya tentang apa yang harus dilakukan dan apa yang jangan dilakukan. Oh ya, jangan lupa juga bawa ijazah asli pas interview. Soalnya nanti bakal ditanyain. Ya, kemudian ini kisi-kisinya. Pertama itu jalan ke tempat interviewnya harus cepat. Jadi setelah teman kita gantian, kita itu harus langsung jalan dan cepat. Soalnya biar nggak nunggu HRD-nya. Kalau nanti kita lambat itu kita dianggap lemot ya. Kemudian jangan membuka pintu pakai tangan. Sekarang kan lagi musim pandemi tuh. Jadi membuka pintunya harus pakai sikut. Jangan pakai ini jari. Dan dibantu sama kaki. Kemudian ketika masuk, pas bukain pintu langsung ucapkan selamat pagi dengan lantang atau selamat siang. Soalnya nanti ada yang kebagian jam 10 lebih. Jam 10 lebih kan udah masuknya siang. Nah itu. Pas interview dibawa ijazah aslinya sama formulir kesehatannya. Dan nanti dikasih ke interview yang paling kiri. Kemudian setelah masuk langsung aja duduk tanpa disuruh dulu ya. Oh iya, jangan duduk sambil bersender. Kemudian boleh saat menjelaskan sambil menggerakkan tangan, tapi jangan berlebihan. Misalnya kamu menjelaskan ini, tapi jangan berlebihan. Jangan sesering mungkin lah. Kemudian ada pertanyaan-pertanyaan itu seputar yang kita isi pas saat psikotes, ketika tempat tanggal lahir, kita asal dari mana, kita ngekos di mana, itu semuanya ditanyain. Jangan lupa juga. Oh ya, itu 3 kelebihan dan 3 kekurangan itu nanti bakal ditanyain ya. Kemudian ditanyain juga cara mengatasi kelemahan kalian. Nah itu kita harus jawab harus dipersiapkan. Kemudian ada pertanyaan lain seperti umur anggota keluarga kayak mama, bapak, adik, kakak. Itu kita harus tahu umurnya ya. Kemudian hobi itu ditanyakan mendalam. Waktu itu kan nulis pas psikotes ada di formulir kelemahan dan kelebihan. Nah, kelemahan dan kelebihannya itu nanti kan disebutkan sama kamu. Cara mengatasi kelemahan kalian itu gimana. Kemudian ditanya rencana nikah. Jangan jawab nikah 1 tahun ke depan, soalnya itu bakal mempengaruhi absensi kalian ya. Jadi omongin aja 3 tahun ke depan, atau misalnya umur 20, kita nikah berapa tahun lagi, umur 23 misalnya kayak gitu. Kemudian bakal ditanyakan juga seputar jemputan. Nah, poolnya itu kita mau ngekos atau tinggal di mana. Kalau orang Bekasi sih biasanya naik jemputan biasanya. Tapi kalau yang ngerantau itu harus di Jakarta Costa atau di yang dekat-dekat. Jangan lebih dari 5 kilo. Kemudian ditanyakan jarak kos kalian. Jadi jaraknya itu jangan lebih dari 5 km, 5 kilo. Dan ditanya juga pengalaman kerja.
Ntar ditanyain seputar kalian kerja dulu sama HRD-nya. Ditanya juga kenapa nggak diangkat, ditanya juga kenapa kalian keluar, resign, atau habis kontrak. Kemudian ditanya juga kalau untuk wanita ditanya juga menyebutkan aturan memakai seragam, kayak apa, memakai kerudung itu harus kayak gimana. Ntar dijelasin sama pihak HRD-nya. Nilai UN disebutkan satu-satu, dan ntar nilainya disebutkan ya. Jadi kalian harus tahu, sebelumnya harus dihafal-hafalin nilai UN yang aslinya. Dan setelah itu disuruh berdiri dan melihat ke whiteboard. Nah, di whiteboard itu matematika, soal matematika. Contoh soalnya misalnya saya contohin ya. 45 dibagi 3 kan 15. Ditambah 2. Jadi kan 17. Nah, itu. Kita juga harus dijelaskan kenapa harus pembagian dulu. Tapi boleh kok kalau misalnya kita ngitung pakai jari kita. Itu gak apa-apa, dipersilahkan. Kemudian disuruh buat baca tulisan pada layar monitor di tembok. Lumayan sih jauh, tapi tenang aja kalau yang untuk yang berkacamata itu jangan putus asa karena dia mau musik, kata-kata pekerjaannya pakai kacamata. Tuh. Setelah selesai jangan lupa ucapkan salam dan terima kasih. Nah, itu aja penjelasan dari saya. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Iya, jika ada pertanyaan mengenai interview di PT Yamaha Musik Manufaktur Asia, bisa tanya ke saya langsung melalui komen atau DM Instagram. Ntar linknya ditaruh di bawah ya. Oke, terima kasih.